Pemirsa, DPRD Kota Metro menggelar sidang paripurna membahas tentang Perda APBD tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kota Metro Kamis 21 November. Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Ria Hartini didampingi Wakil Ketua 1 Husaini dan Wakil Ketua 2 Abdul Haq. Rapat paripurna DPRD Kota Metro Kamis 21 November 2024. Rapat ke-9 masa sidang ketiga tahun sidang 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dihadiri PJS Wali Kota Metro, Desca Tama Paksimuda, Sekretaris Kota Bangkit Sanjaya, jajaran Forkopimda, dan Kepala SKPD. PJS Wali Kota Desca Tama Paksimuda menyampaikan sejumlah kesepakatan kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan tahun 2025. Raperda APBD tahun anggaran 2025 merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Metro tahun 2025. Penyusunan Raperda dilakukan agar tetap selaras dan berdasarkan agenda pembangunan Kota Metro, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2025. PJS Wali Kota menyampaikan tahun 2025, pemerintah Kota Metro bersepakat memprioritaskan pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana yang berkelanjutan, dan reformasi birokrasi. Target pertumbuhan ekonomi makro yang sebelumnya 4,8% naik menjadi 5-6%. Pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya, pada tahap nota kesepakatan nota keuangan RAPBD ini, kita telah menyusun dan menyepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro untuk tahun 2025. Dengan sasaran, kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketiga, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkelanjutan, dan yang keempat adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka ditargetkan indikator makro tahun 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi 4,86%, ditargetkan menjadi 5 sampai dengan 6%, dengan target PDRB per kapita sebesar 44 juta rupiah. Inflasi yang rentang 1,5 sampai dengan 3,5, tingkat pengangguran terbuka 3,8 sampai dengan 3,5, indeks pembangunan manusia dari 79,85 menjadi 80 pada tahun 2025, dan indeks Gini berkisar 0,282 sampai dengan 0,293. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahun 2025, ditarget indikator kinerja utama yang akan dicapai di tahun 2025, yaitu 1. Target capaian angka rata-rata lama sekolah 11,36, 2. Target capaian angka harapan sekolah 14,92, capaian indeks pembangunan manusia 8, persentase jaminan kesehatan nasional mencapai 100%. Capaian angka harapan hidup 75,5, persentase pemeluk pelayanan kesehatan sosial PPKS yang ditangani mencapai 72,32%, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,38%, persentase jalan kota dalam kondisi mantap 92,48%, indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 64,2%, persentase kenaikan penduduk yang bekerja mencapai 4,9%. Capaian pertumbuhan investasi, pembentukan modal tetap berupa 4%, nilai RB mencapai 69,58%, nilai sakit 70, dan opini BPK atas pengelolaan keuangan dengan predikat WTP. Pimpinan dan anggota Dewan terhormat, selanjutnya pemerintah Kota Metro terus berkomitmen untuk upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan mandatory item sebagai wujud adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam merealisasikan target dan kebijakan anggaran tahun 2025, telah disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan komposisi
Pertama, pada komponen pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.079.823.847.863 rupiah yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 360.283.282.398 rupiah. Dengan rincian, hasil pajak daerah adalah 67.215 juta rupiah. Hasil retribusi daerah sebesar 279.465.933 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6.733.816.465 rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7,5 miliar. Selanjutnya pendapatan transfer sebesar 719.240.565.465 rupiah dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 665.313.139.000 rupiah, pendapatan transfer antar daerah sebesar 53.927.426.465 rupiah. Untuk belanja daerah ditargetkan 1.829.823.847.863 rupiah dengan rincian yang pertama belanja operasi sebesar 954.959.355.673 rupiah. Belanja modal sebesar 134.494.492.190 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 2 miliar dan belanja transfer sebesar 1.950 juta. Rapat paripurna pembahasan Perda APBD tahun anggaran 2025 merupakan rangkaian kelanjutan rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang berlangsung Rabu 20 November. Terdapat evaluasi pergeseran anggaran yang diusulkan dengan dasar dan pertimbangan yang telah disepakati oleh Badan Anggaran, Komisi dan fraksi DPRD Metro dengan organisasi perangkat daerah. Pada tahun 2027 harus direncanakan dengan baik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama tahun indikator jalan mantap, drainase dan PJU. Kami berterima kasih atas dukungan untuk mendapatkan dukungan pendanaan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terwakili wali kota, para asisten, sekretaris dewan, para tokoh masyarakat kota Metro, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial politik, dan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, beliau yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian atas proses penganggaran dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan untuk jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja semaksimal mungkin. Juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Forkompinda yang telah bersinergi dengan pemerintah Kota Metro untuk mencapai optimal. Pimpinan dan anggota dewan yang hormat, jawaban kami atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan berdasarkan pertanyaan yang bergabung. Kapasitas aparat pengelola administrasi pendapatan daerah, kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pendapatan daerah, serta peningkatan efek terhadap perekonomian daerah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memenuhi hal tersebut dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025 sampai dengan 2045, yaitu pada tahapan pembangunan periode pertama 2025-2029, penguatan transportasi pembangunan. Yang kedua terkait untuk mendapatkan dukungan pendanaan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama pengawasan pembuangan limbah cair dan pengetatan perizinan bermotor. Untuk TPAS akan dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi TPAS Karangrejo termasuk sanitary landfill, pengurangan sampah termasuk TPAS melalui peningkatan kinerja bank sampah, PDU dan TPS 3R. Memperbanyak pembangunan TPS 3R untuk mengelola sampah sehingga tidak harus diangkut dan dibuang lagi ke TPAS. Peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai pihak. Saat ini penurunan tingkat kemiskinan telah juga diarahkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai cara, yaitu dengan berusaha menurunkan tingkat inflasi agar daya beli masyarakat dapat meningkat.
tersampaikannya rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025 oleh yang terhormat PJS Wali Kota Metro tadi, maka selesailah sudah acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. Dan untuk rapat paripurna berikutnya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi Kota Metro tentang penyampaian raperda APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Metro. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan selesainya jawaban PJS Wali Kota Kota Metro pandangan umum fraksi-fraksi tadi, maka dengan demikian selesai sudah seluruh acara rapat paripurna pada hari ini. Dan sebelum rapat ini tutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian acara rapat paripurna hari ini telah kita selesaikan. Atas nama pimpinan Dewan, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara PJS Wali Kota dan anggota Forkopimda serta seluruh hadirin yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna hingga saat ini. Sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam kami memimpin rapat paripurna hari ini. Harapan kami semoga yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.